Pagelaran ini adalah inisiasi Panglima TNI menyelenggarakan atau membuat kegiatan pagelaran wayang orang Pandawa Boyong lakonnya. Yang terlibat di pagelaran ini yang pasti prajurit TNI Angkatan Laut, para pejabat Angkatan Laut, kemudian dari Kar Indonesia Pusaka, wayang orang Barata, kemudian dari beberapa pemerhati seni, beberapa tokoh seperti Panglima TNI sendiri, semua kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Kapolri juga terlibat dalam kegiatan ini. Sangat mengapresiasi undangan dari Bapak Panglima, oleh karena itu kami juga mengajak beberapa personel Polri untuk ikut bergabung di dalam kegiatan pagelaran wayang orang ini. Pagelaran ini dilaksanakan pas bersamaan pada tanggal 15 Januari, di mana memang hari dan masa muda memperingati sejarah tenggelamnya Komodo Rio Sudarso di Laut Aru. Ceritanya pagelaran Pandawa Boyong itu menceritakan tentang kegagalan Prabu Kresna menjadi duta pamungkas para Pandawa untuk mengambil kembali kerajaan Hastinapura dari para Kurawa. Tapi Kurawa licik, surat perjanjiannya disobek-sobek, terjadilah perang Baratayuda. Sehingga para Kurawa semuanya gugur dan akhirnya Indraprastha dan Hastinapura menjadi milik para Pandawa kembali. Bedanya satu, dan itu bukan hanya dengan pementasan ini saja, tetapi pementasan dimanapun juga. Kali ini, untuk pertama kali, itu seorang panglima tentara nasional berperan langsung di dalam peristiwa ini, dan bahkan istri beliau juga berperan langsung. Belum pernah terjadi. Pak Yudho dalam cerita Pandawa Boyong berperan jadi Bimasena. Bimasena itu salah satu Pandawa nomor 2 yang perawakannya kalau gaya India atau Indonesia pun perawakannya tinggi besar, suaranya gede seperti jaksa agung kerajaan Hastinapura gitu. Karena di perang Baratayuda banyak sekali pihak dari Kurawa yang terbunuh oleh Bimasena. Jadi kewibawaan dan kesatriannya diperlihatkan. Filosofinya, ini dari karakter para pemimpin antara Kurawa dan Pandawa. Ya, di mana Kurawa itu ada 100 orang, sementara Pandawa hanya 5 orang. Nah, 5 orang dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Sementara yang 100 orang ini adalah kelompok angkara murka yang hanya ingin mengambil tahta, kekuasaan, harta, wanita. Yang sebenarnya dari awal adalah merupakan haknya Pandawa. Bahwa Hastinapura itu adalah haknya Pandawa, tapi direbut oleh Kurawa, sehingga terjadi perang besar dan dimenangkanlah oleh Pandawa. Ya, tentunya makna yang bisa diambil alih bahwa di mana-mana angkara murka pasti juga akan kalah dengan melaksanakan dengan jujur, dengan ikhlas. Nah, inilah puncak saya melihat Bapak jadi banyak orang, dan Ibu juga kan orang seru gitu. Jadi makanya saya berpikir, wah ini seru banget, tadi saya gugupnya setengah mati. Apalagi saya akan jadi istrinya Semar ya. Indonesia itu menjadi negara poros maritim dunia, poros di antara dunia, poros permukaan dunia. Jadi tentara kita ini mesti gagah kayak tentara-tentara Pandawa. Oh, bedanya antara Pandawa sama bedanya TNI. Pandawa tuh ganteng-ganteng bawa bodoh, bawa tameng. Nah, jadi TNI juga harus punya begitu, namanya tuh alutsista, alat utama sistem negara. Jadi nggak pakai doa terbang kita dalam surga. Lo kok betul? Jadi poros maritim, dirgantara, permukaan dunia. tambah satu Apa? poros biaya. Ya, oke. Terus
bermartabat. Makanya TNI-nya mesti kuat. Ya tapi itu TNI. Nah yang menjaga negara itu. Tapi waktu kita lihat perang itu kenapa perang? Karena diplomasi itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Waktu diplomasi nggak menyelesaikan masalah, tentara yang mesti kuat, Polri yang mesti kuat. Kok pada ngomong, tanya Polri-nya itu mesti kuat karena masyarakat itu mesti tertib. Hoax, gosip-gosip, jangan didengar. Hoax. Saya dalam wayang orang Pandawa Boyong ini, saya didapuk untuk menjadi Adipati Basukarno. Adipati Basukarno adalah merupakan anak pertama atau tertua dari Pandawa. Karakter Basukarno adalah dia sangat keras, dia patuh, dia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Saya, Coki Sitohang, memerankan Arjuna. Dalam peran saya sebagai Arjuna, ada beberapa adegan, bagian di mana saya akan terlibat dengan perang. Saya juga akan terlibat dengan nasihat-nasihat bijak. Dan pada akhirnya nanti saya harus mempertahankan sebuah takdir yang memang sudah ditentukan dari awal untuk saya sebagai Arjuna. Iya, jadi di Pandawa Boyong ini saya melakoni tokoh Arimbi. Tokoh Arimbi ini adalah seorang putri yang cantik, karakternya tuh yang setia, yang penuh kesabaran, penyayang. Tapi wujudnya dia sebelumnya adalah seorang raksasa gitu. Dia wujudnya raksasa yang menakutkan, tapi karena ketulusan cintanya kepada Bima, akhirnya disetujui oleh ibunya Bima dan akhirnya dia berubah wujud menjadi putri cantik karena ketulusan cintanya. Pastilah jadi hati ngono lho. Nek apa-apa ora kuwatir. Setelah gini iki guru apa-apa milih sing ndi, Pak? Kamu pilih yang mana? Pertunjukan terbesar pertama dan itu diinisiasi oleh TNI gitu. Jadi buat saya ini adalah sebuah hal yang sangat baik gitu. Jadi mudah-mudahan spirit ini juga bisa membawa semua teman-teman yang mencintai budaya Indonesia, terutama dunia perwarangan kita, karena ini adalah treasure ya, Indonesian treasure gitu yang harus kita pertahankan bersama. Kalau budaya selalu menjadi akar dan kekuatan fondasi sebuah bangsa. Saya percaya identitas bangsa itu tidak akan hilang, nggak akan tenggelam oleh zaman. Dan satu paket dengan doa saya kepada budaya adalah agar rekan-rekan di TNI Angkatan Laut juga terus melestarikan budaya, khususnya wayang orang dan budaya-budaya lainnya. Ya, harapan saya setelah ini bangsa Indonesia makin sadar bahwa mereka memiliki satu mahakarya kebudayaan yang tidak ada duanya di tanah bumi. Wayang. Ini juga tentunya untuk semakin meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri, dan saya kira hari ini pagelaran ini sangat luar biasa karena Pak Panglima, Pak Kapolri, seluruh kepala staf dan teman-teman perwira tinggi yang lain dari semua angkatan ikut bergabung. Jadi ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Kesannya luar biasa. Saya baru sekali ini main, rupanya dari kostum, kemudian dari gerakan, kemudian dari cerita. Jadi menginspirasi bahwa kemenangan itu didasari karena memang ketabahan, karena memang keikhlasan, karena kesetiaan, dan karena kekompakan, sehingga peperangan itu bisa dilaksanakan. Kita juga menunjukkan bahwa perjuangan itu harus diteruskan. Bentuknya seperti apa? Salah satunya bisa dengan melestarikan budaya dan pelajari kepemimpinan dari para tokoh pewayangan
yang bisa diterapkan pada prajurit TNI Angkatan Laut? Saya semakin mencintai budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Dan dari cerita ini sebetulnya kita bisa mempelajari karakter. Bagaimana karakter itu baik di tempat yang baik, karakter baik di tempat yang salah, apalagi karakternya tidak baik. Jadi di akhir cerita kita bisa memetik semua pelajaran. Ya tentunya jangan sampai meninggalkan budaya luhur bangsa. Mana pada budaya luhur bangsa ini juga masih relevan. Ya di zamannya yang seperti ini masih relevan untuk dilestarikan, untuk diteladani. Dan tentunya para generasi muda juga jangan menghilangkan, jangan melupakan bahwa budaya dasar Indonesia bisa seperti ini karena juga budaya.